Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi Asy'ariyah dan Maturidiyah yang beranggotakan Dinda Dwi Lestari dengan NIM 4220045, Dwi Intan Lestari dengan NIM 4220058, dan saya sendiri, Neni Wulandari dengan NIM 4220057. Sejarah aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah berasal dari nama tokoh pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali ibnu Ismail al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah pada tahun 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 935 Masehi. Pada mulanya, ia adalah murid dari Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab al-Jubai, seorang pemuka terkenal Mu'tazilah. Namun, ketika umur 40 tahun, beliau menyatakan diri meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah. Yang pertama yaitu Al-Baqillani. Al-Baqillani mempunyai nama lengkap Abu Bakar Muhammad ibnu Thayyib ibnu Muhammad ibnu Ja'bar ibnu Al-Qasim Abu Bakar Al-Baqillani. Beliau mempunyai pemikiran bahwa sifat Tuhan bukanlah sesuatu yang berada di luar zatnya atau sesuatu yang menempel pada zatnya. Sifat disamakannya dengan nama, sehingga tidak membawa pengertian yang merusak keesaan Tuhan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Al-Juwaini. Nama lengkap Al-Juwaini adalah Abdul Ma'ali Abdul Malik ibnu Syekh Abi Muhammad. Beliau dilahirkan di Juwaini, kawasan Naisabur, Persia pada tahun 1028 Masehi. Pemikirannya yaitu mata Tuhan harus diartikan penglihatan Tuhan, wajah Tuhan harus diartikan wujud Tuhan, tangan Tuhan harus diartikan kekuasaan Tuhan, serta tahta kerajaan diartikan Tuhan berkuasa dan maha tinggi. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Al-Ghazali. Beliau mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Pemikirannya yaitu Allah menciptakan kehendak dan kekuasaannya, karena kehendak Allah adalah sebab bagi segala yang ada. Pemikiran-pemikiran Asy'ariyah. Yang pertama yaitu Tuhan dan sifatnya. Asy'ariyah berpendapat bahwa sifat-sifat Allah tidak lain adalah esensinya. Kemudian yang kedua yaitu kebebasan dalam berkehendak. Menurut Asy'ariyah, Allah adalah pencipta perbuatan manusia, sedangkan manusia adalah yang mengupayakannya. Kemudian yang ketiga yaitu akal, wahyu, dan perbuatan baik buruk. Asy'ari mengutamakan wahyu, sedangkan Mu'tazilah mengutamakan akal. Yang keempat yaitu qadimnya Al-Quran. Menurut Asy'ari, walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf, bunyi, tetapi hal itu tidak melekat pada esensi Allah dan tidak qadim. Kemudian yang kelima yaitu melihat Allah. Asy'ari mengatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di arsy. Kemudian yang keenam yaitu kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa orang mukmin yang membuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Kemudian yang terakhir yaitu keadilan. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan apapun karena Allah adalah penguasa yang mutlak. Sejarah aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah dibagi menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Burhankan. Maturidiyah timbul sebagai reaksi atas aliran Mu'tazilah.
Al-Maturidi adalah pengikut Abu Hanifah yang menggunakan rasio dalam pandangan keagamaannya. Sehingga dalam bidang teologi pun Al-Maturidi banyak menggunakan akal. Aliran Maturidiyah. Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi lahir di Samarkand pada pertengahan kedua abad ke-9 Masehi dan meninggal di tahun 944 Masehi. Tidak banyak diketahui mengenai riwayat hidupnya. Ia adalah pengikut Abu Hanifah. Sistem pemikiran teologi yang diajukan Abu Mansur termasuk dalam golongan teologi ahli sunnah dan dikenal dengan Al-Maturidiyah. Pemikiran Maturidiyah Samarkand, yaitu dibagi menjadi 9. Yang pertama, fungsi akal dan wahyu. Menurut Maturidiyah Samarkand, kewajiban mengetahui Tuhan itu bisa ditemukan berdasarkan penalaran akal. 2. Sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Maturidi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Tuhan, menurut Al-Maturidi, mengetahui dengan pengetahuannya. 3. Melihat Tuhan. Al-Maturidi mempercayai bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. 4. Keakiman Al-Quran. Menurut Al-Maturidi, Al-Quran adalah sifat kekal dari Tuhan. 1. Tidak berbagi, tidak berbahasa, tapi diucapkan manusia dalam ekspresi berlainan. Pemikiran Maturidiyah Samarkand. Yang kelima, janji dan ancaman Allah. Al-Maturidi berpendapat bahwa upaya dan hukum Tuhan boleh tidak mesti terjadi kelak sesuai dengan amal perbuatan manusia. 6. Kekuasaan dan kehendak Tuhan. Menurut Al-Maturidi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Tuhan menurut Al-Maturidi mengetahui dengan pengetahuannya. 7. Keadilan Tuhan. Menurut Al-Maturidi, Tuhan dikatakan adil apabila Tuhan menepati janji-janjinya dan ancaman-ancamannya. Yang kedelapan yaitu perbuatan Tuhan. Al-Maturidi berpendapat bahwa Allah maka suci dari berbuat secara main-main. Yang kesembilan, perbuatan dan kehendak manusia. Al-Maturidi mengatakan bahwa kemauan manusia yang menentukan pemakaian daya baik untuk kebaikan maupun untuk kejahatan. Sejarah aliran Maturidiyah Bukhara. Tokoh utama Maturidiyah Bukhara adalah Abu Alyus Muhammad Al-Basdawi. Ia dilahirkan pada tahun 421 Hijriah dan meninggal pada tahun 493 Hijriah sampai 1099 Masehi di Bukhara. Nenek Al-Basdawi adalah murid dari Al-Maturidi. Al-Basdawi sendiri mengetahui ajaran Al-Maturidi dari orang tuanya. Al-Basdawi juga tidak selamanya sepaham dengan Al-Maturidi. Antara kedua tokoh Maturidiyah ini terdapat perbedaan paham sehingga menjadi cabang tersendiri yang kemudian disebut Maturidiyah Bukhara karena perkembangan di Bukhara. Sifat Tuhan. Menurut Al-Basdawi, Tuhan memiliki sifat-sifat dan sifat-sifat Allah itu kekal, tetapi dengan kekekalan yang terdapat dalam esensi Tuhan. Perbuatan manusia. Al-Basdawi berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Allah mewujudkan dan manusia adalah pelakunya. Fungsi akal dan wahyu. Menurut Al-Basdawi, kewajiban-kewajiban hanya ditentukan oleh Tuhan dan ketentuan-ketentuan Tuhan itu hanya dapat diketahui melalui wahyu. Kehendak dan kekuasaan mulak Tuhan. Tuhan berbuat sekehendaknya dan tidak ada satu larangan pun bagi Tuhan. Janji dan ancaman Allah. Dalam pandangan Maturidiyah Bukhara ini, tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.